Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما بنفسي وصغيرا عندك. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hang dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, ataupun di belahan bumi manapun Anda dapat mendengarkan siaran radio kita ini. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Di antara kenikmatan itu, Alhamdulillah, Allah pertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam majelis ilmu, walaupun melalui udara. Kedua, salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang wanita, yaitu 3 keutamaan wanita. Yang mudah-mudahan kita sampaikan ini supaya kaum wanita semua mengetahui bahwa sesungguhnya mereka memiliki keutamaan. Wanita memiliki kemuliaan, sekaligus 3 keutamaan, 3 kemuliaan yang dimiliki oleh seorang wanita, siapapun dia. Akan tetapi tidak semua wanita mengambil bagian keutamaan itu untuk dirinya. Tidak semua wanita mengetahui bahwa dirinya memiliki keutamaan yang agung, yang ditinggikan di dalam agama ini, sehingga banyak di antara mereka yang mengabaikan keutamaan tersebut. Mudah-mudahan dengan materi ini kita sampaikan kepada para pendengar semua, yang sesungguhnya bukan hanya untuk kaum wanita, juga untuk kaum pria. Karena sesungguhnya kita pun lahir dari rahim seorang wanita. Dan kita hari ini memiliki orang yang kita kasihi dan kita sayangi, yaitu istri sebagai pendamping hidup kita, juga seorang wanita. Ataupun mungkin hari ini kita juga menjadi seorang ayah bagi anak-anak wanita kita. Maka materi ini menjadi penting bagi kita semua, khususnya bagi kaum wanita. 3 keutamaan wanita. Pertama, wanita sebagai seorang ibu. Banyak di antara kaum muslimah yang tidak mengetahui sesungguhnya menjadi seorang ibu itu memiliki keutamaan besar dalam agama ini. Menjadi seorang ibu rumah tangga bagi anak-anaknya itu merupakan ibadah yang mulia, yang terkadang seorang wanita baru merasakan kebahagiaan ketika dia telah melahirkan seorang anak, 2 orang anak, dan seterusnya. Sebelum dia menjadi seorang ibu atau bahkan sebelum dia melahirkan seorang anak, biasanya seorang wanita akan cenderung lebih hura-hura, kemudian tidak memikirkan masa depannya. Bahkan dia tidak pernah memikirkan bagaimana seorang wanita yang telah melahirkannya, yang telah dengan susah payah mendidiknya, yang dengan berbagai macam musibah-musibah yang diderita ketika mengandung dan melahirkannya, dia tidak bisa merasakan itu semua. Tetapi tatkala dia beranjak menjadi seorang ibu rumah tangga dan telah melahirkan seorang putra dan seterusnya, barulah dia merasakan betapa besar jasa seorang ibu yang telah melahirkannya. Barulah dia merasakan kebahagiaan, barulah dia merasakan kecintaan kepada anak-anaknya. Para pendengar yang dekat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 36, yang ini sekaligus juga merupakan
salah satu keutamaan bagi seorang wanita yang dia mau menjadi seorang ibu rumah tangga. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak. Kedua orang tua termasuk dalamnya adalah seorang ibu. Kalau kita lihat dari ayat ini akan biasa-biasa saja, ya. Akan tapi lihatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tauhid kepadanya, ibadah kepadanya, ya, dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, termasuk kepada seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu memiliki, ya, seorang wanita yang menjadi seorang ibu rumah tangga itu memiliki keutamaan besar, ya, sampai dia, ya, berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan penghormatan dan mendapatkan kehormatan dari seorang anak kepadanya. Karena Allah sering menyebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua, ya, bergandengan dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak sedikit dari dalil-dalil yang menunjukkan perintah berbakti kepada orang tua dan dikhususkan kepada seorang ibu. Ya, sampai dalam ayat ini pula, ya, Imam Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan, mengomentari ayat ini, ya, bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan menyandingkan penyebutan tauhid kepada Allah di dalam ibadah. Hal ini mengisyaratkan wajibnya dan sangat kuatnya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ditambah dengan banyak hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan tentang masalah wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita itu diutamakan dalam Islam, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan yang tinggi. Hanya terkadang kaum ibu tidak mengetahui, kaum wanita tidak mengetahui bahwa dia memiliki keutamaan, sehingga terkadang dia menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan masanya. Ya, sebagai seorang ibu memiliki keutamaan besar dalam Islam, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, antara beribadah kepada Allah, mentauhidkan kepadanya, setelah itu barulah diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Ya, ada seorang yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tadi kembali bertanya, siapakah yang paling berhak aku sahabati, aku pergaulan baik? Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sampai 3 kali pertanyaan itu, dan setiap kali Rasulullah menjawab ibumu. Kemudian yang pada akhir yang keempat, barulah Rasulullah mengatakan, kemudian bapakmu. Ya, kemudian bapakmu. Imam Ibnu Al-Battal berkata, ya, konsekuensi dari hal itu, seorang ibu berhak mendapatkan kebaikan 3 kali lipat dibanding dengan seorang ayah. Ya, seorang ibu memiliki keutamaan, ya, 3 kali lipat dibanding seorang ayah. Mungkin bukan berarti seorang ayah tidak memiliki keutamaan, tidak. Akan tapi seorang wanita memiliki 3 keutamaan sekaligus. Ya, pertama, kenapa wanita memiliki keutamaan? Sampai di sini disebutkan 3 kali, ya. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, ya, summa abuka. 3 kali disebutkan, ya, keutamaan berbuat baik kepada ibumu, kemudian kepada ibumu, kemudian kepada ibumu, ya, kemudian baru kepada bapakmu. Ya. Karena wanita juga memiliki penderitaan yang besar yang tidak dirasakan oleh seorang suami. Bayangkan, seorang wanita harus menderita ketika dia hamil. Dia mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, 10 hari. Bayangkan betapa beratnya, betapa susahnya. Ya, maka pantaslah seorang wanita memiliki keutamaan dalam Islam dan dimuliakan dalam Islam. Ya, karena tidak semua orang bisa hamil. Ya, laki-laki tidak mungkin akan bisa menanggung beban sebagaimana seorang wanita merasakan hamil ini berat sekali. Ya, dimulai dari 1 bulan, 2 bulan, seterusnya.
Dan ini pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan dan menyedihkan, dan bahkan mengancam jiwa seorang yang dalam keadaan hamil. Dan ini hanya dirasakan oleh seorang wanita. Kemudian, belum sempat mungkin dia merasakan keringanan dari masalah dia hamil tadi, harus melahirkan juga. Dan ini merupakan juga penderitaan yang berat bagi seorang wanita ketika harus melahirkan, menahan sakit yang luar biasa, ya, mengeluarkan darah yang banyak, mengorbankan jiwa dan raganya untuk anaknya. Bahkan tidak jarang seorang wanita yang dalam keadaan melahirkan harus merelakan nyawanya, melayang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala demi anaknya yang lahir di permukaan bumi ini. Besar sekali pengorbanan seorang ibu. Ya, belum juga berhenti dari itu, baru melahirkan, baru hamil, baru melahirkan, kemudian sampailah dia juga sampai kepada masa-masa yang sangat menyulitkan dan sangat menyusahkan, yaitu ketika dia harus menyusui anaknya. Ini luar biasa semua. Ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh seorang wanita. Dengan dia mau hamil, dengan dia melahirkan, dengan dia menyusui anaknya, disitulah dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia ikhlas ketika dia merasakan ini semuanya. Karena banyak di antara wanita yang tidak ikhlas ketika hamil, ya, tidak ikhlas ketika melahirkan, tidak ikhlas ketika menyusui anaknya, ya. Maka wanita-wanita yang berada pada posisinya yang sebenarnya, yang dia sesuai dengan fitrahnya, dia menjadi seorang wanita, dia menjadi seorang ibu yang dia menikah, kemudian dia hamil, kemudian dia melahirkan dan dia menyusui dengan sabar, ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki keutamaan yang besar dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ibu berhak untuk kita berbakti kepadanya 3 kali lebih daripada seorang ayah. Walaupun kita tidak boleh mengabaikan seorang ayah, karena seorang laki-laki, seorang ayah juga memiliki peran yang besar dalam masalah rumah tangga ini. Tetapi ingatlah, ya, kedurhakaan seorang kepada ibunya itu lebih besar dosanya dibanding dengan seorang ayah. Ya, karena keutamaannya seperti itu, dan penderitaan-penderitaan yang pernah dirasakan oleh seorang ibu kepada anaknya ketika dia melahirkan, ketika dia hamil, ketika menyusui. Sesungguhnya tidak layak bagi kita hari ini berbuat kedurhakaan, keburukan, membentak dan sebagainya kepada ibu kita. Ingat, jasa-jasa mereka tidak akan pernah terbalaskan oleh kita. Andaikan kita berusaha untuk mengumpulkan seluruh harta kita berikan kepada ibu kita, belum tentu itu bisa menyamai daripada pengorbanan yang telah diberikan ibu kita kepada kita. Maka berbahagialah Anda hari ini ketika Anda masih menjumpai ibu-ibu Anda ada di permukaan bumi ini, dan itu merupakan pembuka pintu surga Anda apabila Anda mau berbakti kepada ibu Anda. Maka jangan pernah sia-siakan ibu Anda hari ini. Ya, kunjungi dia. Berikan sebagian harta yang kita miliki, ya. Paling tidak kita menghubunginya dengan mungkin menggunakan handphone dan sebagainya, menanyakan kesehatannya dan sebagainya. Karena andaikan kita membayangkan bagaimana penderitaan ibu kita ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita dan ketika menyusui kita, itu luar biasa beratnya, luar biasa beratnya. Maka berbahagialah wahai para wanita atau calon-calon ibu rumah tangga, pahala besar telah menunggu Anda, yaitu pahala yang telah Allah siapkan bagi seorang wanita yang dia sesuai dengan fitrahnya mau menjadi sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus menanggung penderitaan-penderitaan yang besar, ya. Dan pada akhirnya terkadang seorang wanita tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan penghormatan dari anaknya. Berapa banyak di antara wanita-wanita yang telah melahirkan anaknya sama sekali tidak merasa berterima kasih, tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah telah diberikan seorang ibu yang telah merawat dan membesarkannya, melahirkannya. Banyak seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan kepada kita, suatu ketika ada seorang wanita datang bersama 2 orang anak putrinya, dan kedatangan wanita ini tidak lain adalah dalam rangka juga untuk meminta daripada sebagian makanan. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengetahui itu, maka segera dia berikan. Tetapi sayang, istri Rasulullah SAW ini bukanlah orang yang kaya, bukanlah seorang wanita yang senantiasa menimbun hartanya di rumah, tidak. Kalaupun ada harta-harta yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya, maka harta itu tidak akan berlangsung lama tinggal di rumahnya kecuali diberikan kepada fakir miskin. Terbukti suatu ketika datang seorang wanita bersama 2 orang anaknya, 2 orang anak wanita, maka Aisyah pun kebingungan. Ibunda kita ini kebingungan apa yang akan diberikan kepada tamunya ini. Dan dia tidak memiliki apapun kecuali cuma 1 buah kurma saja, 1 butir kurma.
Tetapi itulah yang dia miliki. Ya, ini pemimpin dunia umat Islam yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya dalam rumahnya tidak memiliki makanan kecuali cuma sebutir kurma, dan terbukti seperti ini. Maka hari ini apabila masih ada di antara kita yang merasa kurang dengan apa yang Allah berikan dari harta ini, lihatlah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, contoh teladan kita. Ya, suatu ketika cuma ada sebuah kurma saja dan ada tamu 3 orang. Ya. Wanita dalam keadaan kelaparan, 2 orang anaknya dalam keadaan kelaparan. Maka dengan ikhlasnya diberikanlah sebuah kurma ini kepada ibu tadi. Dan taulah ternyata ibu ini penuh dengan kasih sayangnya, kelembutannya, ya. Penuh dengan jiwa kewanitaannya. Kurma tadi dibelah menjadi 2 bagian, yang sebagian untuk anaknya, sebagian untuk anak satunya lagi. Kemudian anaknya memakannya. Dua-duanya makan kurma, yang bagian separuh-separuh tadi. Dan ibunya tidak memakan sama sekali, kan tidak ada bagiannya. Luar biasa. Seorang ibu dalam keadaan lapar pun masih mengutamakan anaknya. Maka hari ini apabila Anda menjadi seorang anak dan masih memiliki seorang ibu, durhaka kepada kedua orang tua termasuk pada ibu, celakalah Anda. Tertutuplah pintu surga bagi Anda. Maka segeralah bertobat kepada Allah dan kunjungilah ibu Anda dan berbuat baiklah kepadanya. Ya, setelah itu maka Aisyah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kedatangan tamu tadi. Ya, yang Rasulullah kemudian mengatakan, "Mani betulia minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu syitran minan nar." Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan dengan suatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka hal itu bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalam keadaan butuh, dalam keadaan juga lapar ibu ini. Ya, tapi dia pun masih mengutamakan anaknya. Dia masih bersabar. Dia menerima apa rasa laparnya, diberikan bagiannya untuk anaknya. Yang seperti itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahala yang tidak mungkin diperoleh kecuali bagi seorang wanita yang mau menjadi seorang ibu yang harus hamil, melahirkan, menyusui, merawat, seperti yang dicontohkan wanita tadi kepada anaknya. Sampai dalam masalah makan, dia utamakan anaknya terlebih dahulu daripada dirinya. Dan hari ini kita besar seperti ini, kita menjadi orang seperti ini, mungkin ada di antara kita yang berhasil pada hari ini, itu semua adalah sifat mengalah ibu Anda kepada kita semuanya. Andaikan ibu kita tidak punya sifat mengalah kepada kita, apapun yang ada dia makan sendiri, dia gunakan sendiri, tentulah hari ini kita tidak seperti ini. Kita bisa sekolah, kita bisa menjadi, mungkin ada yang menjadi pejabat, yang menjadi pegawai. Itu semua atas pengorbanan seorang ibu kepada kita. Dan kita memiliki hutang yang besar yang tidak akan mungkin terbalaskan kepada ibu-ibu kita masing-masing. Maka sudah menjadi kemestian bagi seorang ibu untuk mengasihi anak-anaknya, melayani dan memenuhi segala kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, dan semua itu merupakan keutamaan yang besar bagi seorang ibu apabila dia bisa menjadikan dirinya wanita, menjadikan dirinya adalah seorang ibu bagi anak-anaknya dengan segala macam bentuk resiko pengorbanan yang luar biasa besarnya untuk anak-anak mereka. Ini keutamaan pertama, wanita sebagai seorang ibu. Yang kedua, keutamaan kedua, wanita sebagai seorang istri. Bayangkan, dia harus menjadi seorang ibu yang begitu beratnya, begitu banyak problem masalah dalam rumah tangga itu. Menjadi seorang ibu, sudah berat, luar biasa beratnya. Dia pun harus menjadi seorang istri bagi seorang suaminya. Luar biasa keutamaan yang Allah berikan. Apabila mampu wanita itu memposisikan dirinya, pertama, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "La kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartun nisaa ayasjudna li aswajihinna lima ja'alallahu lahun alaihinna minal haqq." Andai kata aku berhak untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya, karena Allah telah menjadikan para istri untuk memenuhi hak suaminya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abu Dawud.
Ini luar biasa. Suatu saat dia harus menjadi seorang ibu di dalam rumah tangganya. Suatu saat dia harus menjadi seorang wanita, istri bagi suami yang berat sekali tugasnya. Luar biasa beratnya. Ya. Yang andaikan Rasulullah berhak untuk memerintahkan seorang wanita itu disuruh sujud untuk suaminya. Karena besarnya hak suami. Bagaimana coba? Seorang wanita harus suatu saat menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, suatu saat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Akan tetapi pahala besar menunggu bagi mereka kaum wanita yang dia bisa menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Sampai Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, haqquz zauj 'ala zaujah allau kanat qarhatun falahisatha ma adat haqqahu. Hak suami atas istri, seandainya suami punya luka yang bernanah kemudian dijilati oleh sang istri, maka hal itu belum mencukupi untuk menunaikan haknya. Luar biasa beratnya hak kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Akan tetapi ini pahala besar sekali apabila dia bisa melaksanakan, memposisikan dirinya sebagai seorang istri bagi suaminya. Ya. Ayat dan hadis di atas sangat jelas menekankan akan pentingnya hak suami. Maka wajib bagimu wahai kaum wanita, wahai kaum muslimah, untuk bersungguh-sungguh memperhatikan hak suamimu, hak suami Anda, mentaati perintahnya dan tidak membangkang, karena taat kepadanya adalah penyebab engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan seorang wanita, bayangkan, ketika dia menjadi seorang istri, dia taat kepada suaminya, tidak ada lain pahala kecuali surga yang Allah bukakan. Ya Allah persilahkan dia masuk ke surga Allah dari pintu-pintu yang dia sukai. Dan ini tidak dimiliki oleh semua orang kecuali wanita yang dia membaktikan hidupnya untuk suaminya. Tentu setelah dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selagi suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan wanita untuk masuk surga dari pintu-pintu yang dia sukai? Karena berbaktinya, ketaatan seorang istri kepada suaminya ini luar biasa beratnya. Belum tentu semua wanita bisa. Belum tentu semua wanita bisa. Ya. Dari sekian banyak kaum wanita, beberapa wanita saja yang bisa menunaikan hak suami seperti itu. Masih banyak para wanita yang membangkang kepada suaminya, yang tidak taat pada suaminya. Padahal nyata-nyata suaminya adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mereka cari di permukaan bumi ini? Apa yang mereka cari dalam hidupnya? Kecuali kita mencari keridhaan Allah, bisa dimasukkan ke surganya. Pintu surga bagi Allah telah dibukakan untuk kita, kaum wanita. Tetapi caranya, jalannya telah banyak ditutup oleh kaum wanita itu tersendiri. Terbukti banyaknya kaum wanita yang durhaka kepada suaminya. Sudahlah dia tidak mampu menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, sudah pula dia tidak mampu menjadi seorang istri bagi suaminya, maka kebahagiaan model apa yang akan dicari seorang wanita? Ya, yang dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang ibu, yang tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang istri bagi suaminya. Dan kebanyakan kaum wanita banyak bermaksiat kepada suaminya. Banyak bermaksiat kepada suaminya. Padahal ingatlah dan ketahuilah wahai kaum wanita semuanya, kaum ibu semuanya, bahwa sesungguhnya ketaatan Anda kepada suami itu menjadi pembuka bagi pintu surga Anda. Dibukakan seluas-luasnya dengan ketaatan kepada seorang suami. Tapi masih banyak kaum wanita yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, banyak kaum wanita yang kadang dia menolak untuk diajak tidur bersama suaminya. Ini bukan rahasia. Ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami ngajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian seorang istri menolak, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hingga terbit fajar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hari ini banyak kaum wanita yang menjadi wanita pendurhaka. Dianggap biasa dia menolak ajakan suami untuk berhubungan, untuk tidur bersama. Yang pada akhirnya ketika istri ini menolak ajakan suami untuk menunaikan hajatnya seperti itu,
maka tidak lain yang ada di benak para suami adalah pilihan yang kedua. Kalau dia tidak bisa menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal, tentu dia akan menyalurkan hasratnya dengan cara yang haram. Mohon maaf, banyak di antara para suami yang ingin melampiaskan nafsu biologisnya ini karena tidak mendapatkan jatahnya dari seorang istri, maka banyak di antara mereka yang melakukan onani, ya, memuaskan diri sendiri dengan menggunakan tangannya. Ini dosa seorang istri, ya. Ini perbuatan dosa suami seperti ini juga lantaran seorang istri menolak ajakan daripada suami. Dan masih banyak di antaranya lagi para suami akhirnya berselingkuh, akhirnya memberanikan dirinya bermain dengan wanita-wanita yang nakal dan wanita jalang, ya, karena seorang wanita tidak memberikan haknya kepada suaminya. Maka ini termasuk kedurhakaan seorang wanita ketika diajak berhubungan oleh suaminya, dia menolak, yang pada akhirnya suaminya melampiaskan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berselingkuh dan termasuk pergi ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Sedangkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu falyati ahlahu." Ya, apabila seorang laki-laki mengetahui seorang wanita mungkin di jalan atau di mana dia berpapasan dengan seorang wanita dan menakjubkan hatinya, ya, mungkin mempesona hatinya, maka segera laki-laki itu kembali ke rumahnya, mendatangi istrinya. Karena apa yang dimiliki oleh wanita yang menakjubkan hatinya tadi ternyata juga dimiliki oleh istrinya. Maka tunaikanlah keinginan Anda kepada istri Anda. Apabila tidak, maka pasti akan ditunaikan kepada wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila seorang itu kenyang, ya, dengan makanan yang ada di rumah, niscaya dia tidak akan pernah jajan di rumah-rumah makan, ya. Tapi andaikan dia kelaparan di rumahnya, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tentu dia bisa jajan dimanapun dia berada. Waliyadzubillah, seperti ini. Ya, masih banyak di antara wanita juga yang kadang menyakiti suaminya, ya, menyakiti suaminya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini, melainkan istri-istrinya dari para bidadari di surga akan berkata, "Janganlah engkau menyakiti suamimu, semoga Allah membinasakanmu. Suami itu di sisimu ibarat seorang tamu yang hampir-hampir akan meninggalkanmu dan beralih menjadi milik kami." Itu para bidadari surga mengatakan, membenci para wanita yang menyakiti suaminya, ya, sampai mengharapkan agar suami itu segera mendapatkan jatahnya surga dan dia segera bisa menyambut suaminya. Itu para bidadari bisa menyambut para suami-suami yang disia-siakan oleh para istrinya di permukaan bumi ini. Kemudian di antara juga kedurhakaan seorang wanita kepada suami, tidak memenuhi panggilannya. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, "Idzar rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat ala tanur." Ya, apabila seorang suami memanggil istrinya karena sebuah keperluan, maka hendaknya sang istri memenuhi panggilan suaminya walaupun sedang berada di tempat pembakaran roti. Sedang masak, suaminya butuhkan, tinggalkan masaknya, datangi suaminya. Hal seperti ini kadang masalah sepele tapi bisa menjadikan perkara besar. Ya, perkara besar. Maka hendaklah para istri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, kalau dia bisa menjadi seorang wanita, ya, sebagai seorang istri bagi suaminya yang betul-betul mentaati suaminya, yang tidak bermaksiat kepada Allah, niscaya pintu surga dibukakan untuknya. Luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita ini. Ya. Kemudian wanita selain dia sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, wanita sebagai seorang istri bagi suaminya, yang masing-masing memiliki keutamaan, wanita juga memiliki keutamaan sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik. 3 sekaligus apabila bisa dikerjakan oleh seorang wanita, bisa menempatkan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga bagi anak-anaknya, bisa menempatkan diri sebagai seorang istri bagi suaminya dengan segala macam problem rumah tangga dan hak-hak suami yang harus ditunaikan. Kemudian seorang wanita bagi anak-anaknya di dalam masalah pendidik anak-anaknya. Kalau 3-tiganya ini bisa dikerjakan oleh seorang wanita, niscaya keutamaan yang besar, kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Wanita bukan hanya sebagai ibu bagi anak-anaknya,
Bukan hanya sebagai seorang istri bagi suaminya, tapi wanita sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya sebelum anak-anak itu diberikan pendidikan di luar rumah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di surat At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang paling penting adalah sesungguhnya jadikanlah kaum wanita itu menjadikan dirinya sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya sebelum anaknya dididik oleh orang lain. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, hendaknya seorang wanita membaguskan pendidikan anak-anaknya, karena anak-anaknya adalah generasi penerus di masa yang akan datang. Dan yang pertama kali akan mereka contoh adalah para ibu. Jadi anak-anak itu paling banyak mencontoh perilaku, perangai, akhlak daripada ibunya. Maka jika seorang ibu mempunyai akhlak, ibadah, dan pergaulan yang bagus, tentu anak-anak mereka akan membaguskan semuanya itu. Ya, mereka tumbuh dan dididik oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, akan berkembang menjadi anak-anak yang akhlaknya mulia. Ya, seorang ibu paling banyak dia bergaul dengan anak-anaknya, dan ternyata anak-anak itu paling banyak mencontoh perilaku, akhlak daripada seorang ibu. Ya, apabila seorang wanita, seorang ibu membaguskan cara mendidik bagi anak-anaknya, niscaya anak-anak mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak dan akan berakhlak dan akhlak yang mulia. Berakhlak dan akhlak yang mulia. Ya. Maka hari ini apabila Anda ingin mengetahui seorang anak yang akhlak yang mulia, maka lihatlah, pasti ada seorang ibu di belakangnya. Begitu pula kalau hari ini kita melihat anak-anak yang mungkin, mohon maaf, akhlaknya bejat, ya, moralnya rusak, tentu ada seorang ibu yang ada di belakangnya. Akan berbeda ketika seorang wanita menjadi seorang ibu sebagai seorang pendidik yang berakhlak mulia. Ya, dengan tulus mendidik anak-anaknya, memperhatikan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anaknya, anak-anak mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang berakhlak mulia seperti ibunya. Tetapi apabila hari ini kita melihat anak-anak yang mungkin akhlaknya bejat dan sebagainya, kita bisa bayangkan bagaimana seorang ibu ketika mendidiknya, bagaimana akhlak seorang ibu. Ya, karena memang buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Buah kalau jatuh memang tidak jauh dari pohonnya, ya, kecuali buah yang dibawa oleh mungkin binatang sampai terbang jauh, ya, tapi itu jarang terjadi. Begitu pula apabila hari ini akhlak-akhlak anak-anak itu tercela, banyak yang katakanlah pergaulan-pergaulan bebas seperti itu, maka kurangnya perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya. Ya, maka hendaklah seorang ibu ketika dia menjadi seorang pendidik berakhlak mulia dan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa Anda kaum wanita hari ini Anda memiliki tugas yang berat, luar biasa beratnya. Harus menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, harus menjadi seorang istri bagi suaminya, harus menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Tetapi apabila Anda menghadapi semua dengan penuh tanggung jawab dan penuh permohonan kepada Allah agar dibantu, diringankan, dimudahkan ini, Allah akan mudahkan. Dan pahala besar menanti kaum wanita yang menjadikan dirinya adalah pendidik bagi anak-anaknya. Berapa banyak di antara para ulama-ulama besar dunia, ya, yang menjadi ulama besar dunia, di balik mereka ada wanita-wanita yang mendukungnya, yaitu wanita sebagai seorang ibu yang telah mendidiknya. Dan kita tahu bahwa ibu adalah madrasah dan sebaik-baik pengasuh bagi anak-anaknya. Dan karena sejak dalam kandungan, anak selalu bersama ibunya. Ya, jelas, sejak dalam kandungan, anak bersama ibunya. Maka jika Anda ingin anak Anda sukses, cerdas, maka cari tahulah siapa ibunya. Kalau hari ini ada anak yang cerdas, anak yang akhlaknya mulia, ya, maka cari tahulah siapa ibunya. Pasti ibunya berakhlak mulia. Tapi andaikan hari ini ada anak yang berakhlak buruk, maka pastilah ibunya juga mengajari hal seperti itu.
Tidak seorang pun dari ulama dan orang-orang pandai di permukaan bumi ini yang dilahirkan dan dibesarkan dengan hati yang dengki dan hal-hal buruk lainnya oleh seorang ibu. Kalau ibunya sudah penuh dengan kedengkian dalam hatinya, ya bengis, akhlaknya buruk, tentulah tidak akan pernah dia menjadikan anak-anaknya berakhlak mulia dan berilmu, dan tidak akan pernah menjadikan anaknya berhasil di permukaan bumi ini. Hanya ibu-ibu yang punya perangai lembut, yang akhlak mulia, yang tidak pernah berbuat kasar kepada anak-anak mereka, yang akan bisa menghantarkan anak-anak mereka mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Bahkan mereka adalah generasi yang tumbuh dan dibesarkan oleh seorang ibu yang penuh kasih sayang, kerinduan, cinta, ilmu, kebaikan, dan memberikan pengorbanan tanpa batas bagi anak-anak mereka. Dan bukan merupakan aib bagi seorang laki-laki belajar dari seorang wanita. Telah banyak contoh-contohnya, para ulama-ulama kita telah belajar dari seorang wanita, terutama mereka pernah belajar dari wanita-wanita yang dia miliki, yaitu ibu-ibu mereka. Banyak di antara para ulama kita yang belajar dari ibunya sebelum dia belajar kepada orang lain. Salah satu contoh adalah Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama besar yang terkenal di permukaan bumi ini, yang tidak asing lagi bagi kalangan umat Islam ini. Dia adalah seorang ulama yang luas dan tinggi ilmunya, terpercaya, seorang hamba yang fasih berbicara dan ahli ibadah. Dan kata-kata yang keluar dari bibir beliau mampu membuat kaum muslimin mengucurkan air mata. Ulama, tabi'in sekaligus murid para sahabat dan murid daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu gurunya adalah ibunya sendiri. Ibunya bisa menghantarkan anaknya menjadi ulama besar dunia. Dan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh akhlak mulia. Mendidik dengan penuh tanggung jawab untuk anak-anaknya. Menghantarkan anaknya menjadi ulama besar dunia. Dan ternyata di belakang seorang faqih sekelas Hasan Al-Basri, ada seorang wanita yang bernama Khairah. Ada seorang wanita yang bernama Khairah, yaitu ibu beliau. Ia adalah seorang ibu dari dua orang ulama terkemuka, yang salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Khairah adalah maulah, salah satu daripada istri Nabi yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Ummu Salamah. Ternyata ibu daripada Hasan Al-Basri ini adalah pembantu daripada ibunda Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha. Ya, Ummu Salamah sangat menyayangi Khairah yang dibuktikan dengan mendidiknya, yang akhirnya menjadikan Khairah ini ketika berusia 12 tahun telah hafal Al-Quran. Jadi ibunda daripada Hasan Al-Basri ini dahulunya adalah pembantunya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Ummu Salamah mendidiknya. Sejak kecil dia didik, dia bina, dia rawat, ya. Kemudian sampai usia 12 tahun beliau, yaitu Khairah, ibunda daripada Hasan Al-Basri ini, telah hafal Al-Quran. Bahkan Iyas bin Muawiyah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih faqih daripada ibunda daripada Hasan Al-Basri ini. Bahkan aku sepakat bahwa ilmu daripada ibunda Hasan Al-Basri ini lebih utama, lebih besar, lebih banyak dibanding dengan ilmu daripada Hasan Al-Basri sendiri. Luar biasa penghormatan yang diberikan oleh seorang wanita kepada anaknya, sampai menghantarkan anaknya menjadi seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang luar biasa besarnya. Ya, Hasan Al-Basri dalam ilmu dan masalah ibadah tidak ada yang meragukan. Ya, selain menjadi rujukan ulama-ulama dunia, Hasan Al-Basri ternyata dia juga belajar dari seorang ibu. Ya, walaupun ibunya adalah seorang budak, ya, akan tapi dia, yaitu Khairah, ibunda daripada Hasan Al-Basri, senantiasa memperhatikan daripada suaminya, juga memperhatikan anak-anaknya, termasuk Hasan Al-Basri. Tidak pernah dia mengabaikan daripada pendidikan anaknya, ya. Maka suatu ketika dia harus menjadi seorang budak bagi Ummu Salamah, ya, pembantu bagi Ummu Salamah, ya, maka dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh majikannya, ya, oleh Ummu Salamah. Suatu ketika Khairah ini diperintahkan untuk suatu urusan oleh Ummu Salamah, ya, keluar rumah. Maka Hasan Al-Basri yang saat itu masih kecil, ya, menangis dan ingin meminum daripada susu. Ternyata ibunya tidak ada. Dan ternyata Hasan Al-Basri pernah disusui oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernah disusui. Sehingga terkadang juga air susu itu pengaruh bagi anak-anak kita. Maka lebih utama adalah Anda menyusui dari susu Anda sendiri, tidak menggunakan susu-susu formula. Walaupun itu dibolehkan, tetapi lebih utama menggunakan susu daripada susu ASI yang dimiliki oleh seorang ibu. Dan ternyata pengaruh
ketika Hasan al-Basri juga disusui oleh ibunya sendiri, juga disusui oleh Ummu Salamah, pengaruhnya besar sekali, menjadi anak yang luar biasa cerdasnya dan pandainya. Siapa yang meragukan daripada ilmu Hasan al-Basri? Pada usia 14 tahun, Hasan al-Basri dibawa pindah oleh ibunya dan ayahnya, yaitu Yasar, ke Basrah, yang pada saat itu menjadi kiblatnya ilmu dunia. Bayangkan, ketika ibu ini dan ayah ini mengetahui ada tempat yang paling utama untuk pendidikan anaknya, untuk perkembangan anak, dia bawa anaknya pindah ke tempat majelis-majelis ilmu tadi. Maka lingkungan juga pengaruh bagi anak-anak kita. Sekuat apapun kita tahu dan kita tidak meragukan daripada kemampuan daripada Yasar, bapak daripada Hasan al-Basri, dan kita tidak meragukan kemampuan daripada Khairah, ibu daripada Hasan al-Basri. Akan tetapi mereka sadar bahwa kebaikan dan ilmu yang mereka miliki belum tentu bisa menjadikan anaknya menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia, kecuali anaknya harus dipindahkan juga ke tempat-tempat yang di situ orang-orang berakhlak mulia. Ternyata mereka pindah ke Basrah, yang pada saat itu menjadi kiblatnya ilmu di dunia ini. Ya, banyak ilmu bertebaran di situ, banyak para ulama bertebaran di situ, maka pindah ke situ. Dan berhasil mereka. Maka hari ini jangan pernah kita merasa sombong dengan mengatakan bahwa kita adalah mampu mendidik anak kita. Tuh, aku juga seorang ustadz, istriku juga seorang ustadzah. Belum tentu seperti itu, lingkungan juga pengaruh. Maka juga kita harus berpindah ke satu tempat yang tempat itu lebih baik daripada tempat kita. Sebagaimana Hasan al-Basri dibawa pindah oleh bapak dan ibunya ke Basrah, yang pada saat itu menjadi kiblat ilmu dunia. Dan karena ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Khairah, yaitu ibunda daripada Hasan al-Basri ini, ia menjadi panutan bagi anak-anaknya. Hingga akhirnya dari rahimnya, dari madrasahnya, ia mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi seorang ulama besar, termasuk Hasan al-Basri rahimahullah. Ia telah membuktikan bahwa sosok ibulah yang telah memberikan peran besar dalam pendidik anak-anaknya. Sosok ibulah yang telah memberikan lingkungan terbaik bagi anak-anaknya dalam menjalani masa-masa awal hidupnya. Maka itu merupakan keutamaan besar yang dimiliki seorang wanita ketika dia mau menjadikan dirinya sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya. Maka sungguhnya seorang wanita hendaklah banyak membekali dirinya dengan ilmu. Dan pilihan seorang laki-laki ketika menikah adalah mencari seorang wanita yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang baik agamanya, karena dari situlah dia akan menyerahkan keturunan-keturunannya dididik oleh wanita tersebut. Maka tidak layak bagi seorang laki-laki memilihkan ibu bagi anak-anaknya dari wanita-wanita yang hanya sekedar memiliki kecantikan dalam wajahnya, tetapi dia tidak memiliki kecantikan dalam hatinya. Selain Khairah, ibunda daripada Hasan al-Basri, salah satu ibu yang sangat berperan dalam mendidik anaknya adalah ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Ialah seorang ulama pencetus daripada ilmu usul fikih yang diakui oleh para ulama dunia, yang menjadi rujukan para ulama dunia hari ini. Ilmu usul fikih yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i, dia berhasil menjadi imam besar, dan terkenal, para ulama besar terkenal sampai hari ini. Di belakangnya ternyata ada seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang mendidiknya. Imam Syafi'i sejak kecil telah ditinggal wafat oleh ayahnya, menjadi yatim. Akan tetapi Allah karuniakan kepadanya seorang ibu yang sangat faham pentingnya mencari ilmu. Selain yatim, Imam Syafi'i adalah hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan dan keyatiman yang dia sadang tidak dijadikan penghalang olehnya di dalam mencari ilmu. Serta kemauan yang kuat dari ibunya menjadikan Imam Syafi'i semangat di dalam mencari ilmu. Maka pada usia yang keberapa? Ke-7 tahun Imam Syafi'i telah hafal Al-Quran. Siapa pendidiknya? Siapa gurunya? Ibunya sendiri. Di antara metode, cara yang digunakan oleh ibunda Imam Syafi'i dalam mendidik anaknya, selain dengan kelembutan dan akhlak yang mulia, adalah suatu ketika Imam Syafi'i kembali ke rumah, ternyata ibunda daripada Imam Syafi'i tidak pernah membukakan pintu untuk Imam Syafi'i ketika pulang dari pengajian, ketika pulang dari majelis ilmu. Ketika Imam Syafi'i mengetuk pintu, maka tidak dibukakan pintu untuknya. Apa maksudnya? Agar Imam Syafi'i kembali lagi ke majelis ilmu tadi. Sampai dia memperoleh ilmu, barulah pulang dibukakan pintu untuk ibunya. Ini ibu yang penuh dengan kasih sayangnya. Dan sayangnya bukan berarti dia harus menjadikan anaknya berada di bawah ketiaknya, harus berada senantiasa di hadapan matanya. Tapi dibiarkan anaknya pergi dari rumahnya dalam mencari ilmu, bahkan tidak dibukakan pintu untuk anaknya. Dimaksud agar anaknya kembali ke majelis ilmu dan mencari ilmu lagi. Sampai dia berhasil, barulah dibukakan pintu. Maka hari ini sangat kita sayangkan ibu-ibu yang
menjadikan anaknya orang yang paling dicintai, ya, berada di ketiak-ketiak mereka, tidak boleh jauh dari mereka, padahal mereka tidak mampu mendidiknya. Kalau emang tidak mampu mendidik anak-anak kita, serahkan kepada orang yang mampu. Andaikan orang yang mampu itu jauh, biarkan, berikan ke mereka. Kita kirim ke pesantren-pesantren anak-anak kita. Daripada di rumah kita penuh kesayang, ya, tetapi tidak bisa mendidik dengan pendidikan yang Islami, yang pada akhirnya akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak berakhlak mulia, ya. Maka kita serahkan kepada orang-orang yang berakhlak mulia di pesantren-pesantren dan sebagainya, ya. Dan kita kunjungi, atau bahkan sebagaimana Khairah dan suaminya Yasar tadi mengorbankan waktu dan tenaganya berpindah ke negeri Basrah, ya, dalam rangka perkembangan anaknya, yaitu Hasan al-Basri rahimahullah. Setiap orang yang berhasil di belakangnya ada wanita-wanita sebagai istri, dan setiap orang yang berhasil di permukaan bumi ini ada seorang wanita yang telah mendidiknya, yang tidak lain adalah seorang ibu. Maka keutamaan yang besar, 3 keutamaan sekaligus yang Allah akan berikan bagi seorang wanita ketika dia bisa memposisikan diri sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, sebagai seorang wanita, seorang istri bagi suaminya, sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan wanita-wanita yang kita miliki termasuk istri kita adalah para istri yang sekaligus bisa mengambil 3 kesempatan yang Allah berikan kepadanya, yang pada akhirnya mereka pertama bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat, di permukaan bumi ini meninggalkan generasi-generasi, bahkan menjadi ulama-ulama besar dunia yang menjadi rujukan kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Kita berharap mudah-mudahan wanita-wanita yang ada di sekitar kita adalah wanita-wanita yang mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang ikut andil dalam menyelesaikan masalah umat ini, menjadikan anak-anak generasi-generasi mereka yang berakhlak mulia, bukan generasi-generasi yang berakhlak yang tidak mulia, yang tercela dan banyak membuat anak-anak menjadi akhlaknya buruk dan berhura-hura. Itu semua adalah lantaran pendidikan yang diberikan seorang ibu kepada anak-anaknya. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan kepada Ustadz Amin yang sudah memberikan kajian ilmiah pada kesempatan kali ini yang bertemakan 3 keutamaan wanita. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bergabung di line telepon di 0778467106 dan juga 4688106, dan di pesan singkat di 085668410106 dengan format KI spasi nama spasi alamat lalu pertanyaan Anda. Ya, kita akan membacakan SMS yang telah masuk dan juga mengangkat telepon setelah pesan-pesan berikut ini. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ya, kembali lagi kita di program Muhadharah Subahiyah, masih bersama Ustadz Abu Fatih Amin Hafidhullah Ta'ala. Dan kita sudah masuki sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bergabung di 2 line telepon. Kita terima pertanyaan di line telepon terlebih dahulu sebelum bacakan SMS yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Amin Haris, Batu Haji. Ahi Haris di Batu Haji, silahkan pertanyaannya, Ahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, pembahasannya luar biasa, Ustaz. Tapi ini banyak unek-unek, Ustaz. Bisa 2 pertanyaan boleh? Insya Allah 10 pun boleh, insya Allah. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi gini, Ustaz. Di kehidupan kita itu, Ustaz, kita bisa banyak mendengar itu istilah single parent, Ustaz. Iya, single parent. Jadi seorang ibu itu mengambil 2 peran gitu, seperti itu. Jadi qadarullah sang ibu mungkin ditinggal suami, terus beliau mengambil 2 peran posisi, sekaligus, ya. Posisi suaminya seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah hak seorang suami ini atau pahala seorang suami ini dilipat gandakan oleh Allah untuk untuk istri oleh ibu ini seperti itu. Yang kedua adalah,
Yang kedua pertanyaannya Ustaz, tadi di hadis Bukhari bahwa istri yang menolak ajakan suami untuk bersetubuh atau berjima itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi seperti itu. Jadi adakah tafsir di kalangan para ulama sunnah itu kata menolak ini Ustaz, seperti Ustaz tadi tafsiri apa oleh para ulama di kata menolak seperti ini kan? Gitu aja Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haris di Batu Haji, silakan Ustaz. Ya, dua pertanyaan yang berat-berat semua ya, luar biasa. Ya untung berat agak 10, kalau 10 berat lagi semuanya. Haris barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang yang pertama, tentang single parent ya. Bagaimana seorang wanita yang dengan penuh dengan semangatnya mendidik anak-anaknya, ya, memberikan kasih sayang yang seharusnya dia dibantu oleh seorang suami, tapi karena suaminya mungkin meninggal atau mungkin diceraikan oleh suaminya, sehingga dia harus terpaksa mendidik dengan ikhlas anak-anaknya tanpa bantuan seorang suami ya. Apakah dengan demikian dia memiliki pahala yang besar dari pahala seorang suami tadi? Wallahu a'lam bishawab tentang masalah itu. Tapi yang jelas ya semakin banyak dia mendapatkan penderitaan dan semakin sabar, tentulah pahala yang besar yang akan mereka dapatkan. Ya, maka aksaru fi'lan kan aksaru fadlan. Barang siapa yang paling banyak melakukan perbuatan-perbuatan dengan tangannya, maka dia paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apakah berpindah pahala suami kepada dirinya, wallahu alam tentang masalah itu. Tapi yang jelas apabila wanita tadi mengambil peran daripada suaminya, tentu dia mendapatkan pahala yang besar dari peranannya, tambahan daripada pekerjaannya. Selain dia sebagai seorang ibu, dia juga seorang seorang yang menopang kehidupan daripada keluarganya. Tentulah dengan demikian dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk meringankan daripada beban para wanita yang menjadi single parent seperti itu, maka hendaklah kaum wanita ya termasuk kita semuanya juga berperan aktif dalam masalah itu, yaitu mengambil daripada bagian kita, yaitu menjadi bapak asuh bagi anak-anak mereka. Bisa saja menjadi suami bagi wanita tersebut, kemudian juga bisa membantu daripada nafkah janda-janda tersebut. Maka asa'yu alal armalah kal jihad fisabilillah, yaitu membantu para janda dalam masa seperti itu termasuk seperti jihad fisabilillah ya. Tapi hari ini siapa di antara Anda yang mampu untuk memberikan bantuan kepada para janda seperti itu, yang menjadi janda bagi anak-anaknya, menjadi pendidik, menjadi penopang kehidupan bagi mereka, kemudian kita membantu mereka, sekaligus membantu jandanya, sekaligus membantu anak-anak yatimnya. Siapa di antara Anda yang punya nyali untuk itu, silahkan ya, dan keutamaan besar yang akan Anda peroleh ya. Yang kedua tentang masalah menolak daripada permintaan seorang suami dari seorang istri ya. Kata-kata menolak situ banyak diterjemahkan bahwa enggannya seorang perempuan, seorang istri melayani suaminya ya, yaitu melayani untuk berhubungan di ranjang mereka ya. Ataupun kalau mereka mereka melayani tapi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak rela, itu juga termasuk dalam kategori menolak. Apalagi menolak secara kasar, bahkan tidak memberikan jatahnya kepada suami. Bahkan ada di antara kaum wanita yang memberikan jatah untuk suaminya itu sebulan sekali, luar biasa. Yang lainnya untuk siapa? Ya, apabila dibiarkan, bahkan ada yang 3 bulan baru diberikan jatahnya. Ya, walaupun suaminya minta ya hubungan dengan istrinya menolak. 3 bulan baru aku berikan jatah untuk engkau. Ya, kalau tidak mau terserah engkau. Luar biasa. Mungkin sehari 2 hari, sebulan 2 bulan akan bersabar suami ini. Tapi bagaimana andaikan suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk perbuatan onani, memuaskan diri menggunakan tangan mereka. Ya, tentu suaminya yang seperti itu ini perbuatan yang diharamkan. Tetapi lantaran istrinya tidak memberikan haknya, tidak memberikan jatahnya, tentu juga istri mendapatkan dosa karena dia menyebabkan suami menjadikan orang yang melakukan perbuatan onani. Itu kalau onani. Bagaimana kalau dia berhubungan dengan wanita-wanita jalang, mungkin di tempat-tempat pelacuran dan sebagainya, atau selingkuh dengan tetangganya? Ya, yang apabila dia bersinggung tetangganya itu dosanya lebih besar lagi. Ya, seorang yang berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan seorang wanita tetangganya. Dan kebanyakan selingkuh itu dengan kerabat-kerabat dekat, dengan tetangga-tetangga dekat. Maka celakalah wanita yang hari ini menolak pemerintahan suami untuk berhubungan. Ya, jadi menolak dalam arti memang tidak memberikan jatahnya, atau mau melayani dalam keadaan mungkin ogah-ogahan atau malas-malasan, itu dalam kategori menolak. Ya, wallahu a'lam bishawab masalah ini. Nah, Ustaz, ya, kita bacakan pertanyaan di SMS yang katanya dari Umu Akbar di Batu Haji.
Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar menjadi ibu yang baik atau menjadi wanita yang solehah, dan bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal karena dari bayi saya ditinggal keluarga dan hanya sama nenek di kampung. Terus pertanyaan di line telepon dua, langsung pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, dengan Ibu? Ibu Nur di Baloi. Ibu Nur di Baloi, silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana berencana ingin pindah ke tempat di mana sahabat-sahabat saya yang sudah mengenal sunnah, karena ingin menyelamatkan anak-anak saya dari lingkungan yang buruk. Tetapi sekarang Ana berpikir lagi untuk pindah, Ustaz. Ingin dakwah ini menyebar di tempat saya sekarang ini. Bagaimana ya Ustaz ya? Taib. Mana yang lebih utama bagi saya? Taib, itu saja Ibu. Mohon solusinya Ustaz. Taib. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua cita-cita yang mulia. Pertama, dia ingin menyelamatkan anaknya dari lingkungan yang buruk dan harus berpindah kepada lingkungan yang baik. Yang kedua, dia ingin mempertahankan mungkin tempat tinggalnya dalam rangka untuk berdakwah kepada manusia yang lainnya agar mereka juga mengenal sunnah ini. Maka yang lebih utama adalah kita menyelamatkan generasi-generasi kita terlebih dahulu, ya. Karena sungguhnya ya su'ul khuluqi yu'di, keburukan akhlak orang itu akan segera menular kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Ya, apabila anak-anak kita telah memiliki ilmu yang cukup, ilmu agama yang mumpuni, ya harusnya kita berdakwah di lingkungan kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Mungkin lingkungan yang rusak dan bejat sekalipun, kita tetap harus masuk di dalamnya, berdakwah di dalamnya dan penuh kesabaran. Tapi Anda kan belum memiliki ilmu, ya, bagaimana kita akan bertahan, mempertahankan diri kita sendiri tidak mampu, apalagi jika mendakwakan pada orang lain. Maka posisi yang lebih utama ibu adalah, ibu berpindah dulu ke tempat yang lebih baik, lingkungan yang bisa menjadikan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Mungkin lingkungan yang islami di situ, ya, kemudian mempersiapkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk masalah dakwah tadi, kemudian diamalkan, barulah setelah itu mencoba untuk terjun di masyarakat langsung yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan akhlak-akhlak yang tercela dan sebagainya, ya. Kita sudah mampu, sudah punya ilmunya, sudah punya bekal. Tapi dengan hari ini langsung terjun di dakwah dan kita belum tahu ilmunya, tentulah kadang mendapatkan tantangan 1 kali, 2 kali, mungkin dicaci, dihina, dimaki, bahkan diusir, sudah menjadi putus asa. Tapi orang-orang yang berilmu, dia tidak akan pernah putus asa dimanapun dia berada. Karena orang yang berilmu itu pasti akan bermanfaat dimanapun dia berada. Di satu tempat mungkin dia diusir, mungkin dia dicela, dimaki, diabaikan. Di tempat lain dia dimuliakan dengan ilmunya, bukan karena kedudukannya. Ya, maka lebih utama ibu adalah selamatkan dulu anak-anak kita, selamatkan diri kita dulu dari lingkungan yang buruk. Setelah itu kita memiliki ilmu yang cukup, ya, berdakwahlah kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kepada saudara-saudara kita yang mungkin berakhlak tercela dan sebagainya, masih penuh kesyirikan, kita berdakwah kepada mereka dan kita bersabar atas apa-apa yang menimpa diri kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang dari Ummu Akbar, tadi, yang sejak bayi ditinggal oleh orang tuanya, bagaimana cara beraktinya? Karena dari bayi beliau tinggal sama neneknya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita meninggal, maka kita berbakti kepada orang tua kita belum terputus. Masih ada kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita telah meninggal. Ya, masih ada kesempatan dan Rasulullah telah contohkan kepada kita. Di antaranya adalah, pertama yang harus kita amalkan adalah mendoakan untuk orang tua kita. Kalau dia termasuk orang-orang yang berdosa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, ya, dan diangkat derajatnya, dimasukkan ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sambungkan kembali kekerabatan dengan orang-orang yang pernah bersahabat dengan ibu kita. Ya, semisal kepada paman, kepada bibi, ya, kepada mungkin keponakan-keponakan, kepada seluruhlah orang-orang yang punya hubungan dengan ibu kita, ya, kita berkerabat dengan mereka dan perbaikilah hubungan itu. Berikan hadiah-hadiah kepada mereka, masukkan kesenangan, kebahagiaan di hati mereka, buat mereka bahagia, buat mereka senang, ya. Sebagaimana kita membuat senang orang tua kita. Ini termasuk perbuatan yang dibolehkan dan disunnahkan Rasulullah, dan ini cara berbakti kita kepada orang tua kita setelah kita meninggal.
Bahkan mungkin kalau orang tua kita memiliki sahabat-sahabat, teman-teman yang masih hidup atau anak-anak mereka masih hidup, kita sambungkan kembali kekerabatan bersama mereka. Kita datangi mereka, kita kunjungi mereka, ya, kemudian kita berikan sebagian dari harta kita yang kita miliki untuk mereka, membantu menolong mereka, ya. Itu termasuk salah satu daripada berbakti kepada orang tua kita setelah mereka meninggal, ya. Setelah orang tua kita meninggal. Kemudian kalau orang tua kita meninggalkan mungkin tanggungan berupa hutang, sebagai bentuk bakti kita kepada mereka adalah melunasi hutang-hutangnya. Ya, melunasi hutang-hutangnya. Itu termasuk salah satu daripada bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya. Kembali masuk pertanyaan dikirimkan dari Ifah di Singapura. Ustaz, saya Ifah di Singapura. Saya mau bertanya, wanita solehah apakah boleh memilih calon suami yang tidak pernah sholat dan beribadah dengan alasan mau menikahinya karena ingin mengubah dan menuntun suami ke jalan Allah SWT. Terus di line telepon kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Mohon volume radionya dikecilkan Bapak. Iya, dengan Bapak siapa? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Abu Halim di Batu Haji. Abu Halim di Batu Haji. Silahkan Ya. pertanyaannya Pak. Ini ada dua pertanyaan. Bisa satu sih Pak, karena banyak sekali pertanyaan masuk, kasihan yang lainnya nanti Pak. Ini ada hadis apa ini? Wanita itu adalah perhiasan dunia. Iya. Baik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh. Solehah. Iya. Ya, yang kedua ini wanita itu adalah tiang negara. Kalau baiknya negara itu baiknya wanita, Taib. baiklah negara itu. Taib. Itu Mohon. hadis juga ke apa itu? Taib. Itu saja Pak. Ya. Taib. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim di Batu Haji. Tafadhol Ustaz. Itu ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini masalah hadis dan bukan hadis, ya, ditanyakan kepada ahli hadisnya misalnya. Itu yang pertama insyaallah benar. Yang pertama bahwa wanita soleh itu merupakan perhiasan dunia, itu merupakan hadisnya sahih, ya. Yang kedua, walau saya tidak tahu, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat. Taib. Adapun yang pertanyaan yang melalui SMS tadi, Iya. yaitu tentang masalah Wanita bagaimana seorang solehah. wanita soleh memilih seorang jodohnya dari suami atau laki-laki yang tidak pernah sholat, ya. Inilah di antara kelemahan kaum wanita hari ini adalah mereka menggampangkan di dalam mencari suami, ya. Jadi asal-asalan dia mencari suami itu. Yang penting laki-laki, mungkin karena gantengnya, karena hartanya, ya, karena ketampanannya dia pilih, walaupun dia tidak sholat, mengorbankan kesolehannya. Jadi intinya kalau ada seorang wanita soleha memilih laki-laki yang tidak soleh, berarti dia belum soleh, ya. Ada seorang yang berilmu mencari laki-laki yang tidak berilmu, berarti dia tidak berilmu, ya. Ilmunya hanya sekedar di lisannya, tidak dalam hatinya. Maka tidak boleh bagi kaum wanita, apalagi wanita yang soleha, menggampangkan masalah jodoh ini, masalah suami. Maka pilihlah wanita memilih laki-laki yang memiliki agama yang baik. Dan kalau alasannya ingin membimbing suaminya, kebalik justru sebagai laki-laki sebagai qawwamuna 'alan nisa, sebagai pelindung, pembimbing, pemimpin bagi wanita. Bagaimana kalau seorang suami ternyata dipimpin oleh seorang istri, ya? Nggak akan mampu bertahan berapa lama, ya. Ilmunya berapa banyak seorang wanita seperti itu. Maka orang yang baik pasti akan memilih orang yang baik, ya. Orang yang soleha pasti akan mencari orang yang soleh, ya. Orang yang rajin sholat mencari orang yang rajin sholat, tidak sebaliknya. Kalau ada seorang wanita soleh mencari suami yang tidak soleh, berarti dia tidak soleh, ya. Dia tidak soleh. Ilmunya ada tapi tidak masuk ke dalam sanubari dalam hatinya. Maka nanti kita nasihatkan jangan pernah menggampangkan masalah jodoh ini. Tetap pilihlah laki-laki yang soleh, laki-laki yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan masukkan mungkin karena kurang gantengnya, kurang kaya, tidak. Ya, makan tuh ganteng, makan tuh kaya, kalau enggak percaya silakan nikah dengan laki-laki yang tidak pernah sholat, akan celaka nanti selama hidupnya. Belum tentu nanti bisa membawa seorang laki-laki yang tidak sholat menjadi sholat. Belum tentu. Laki-laki itu juga banyak tipu dayanya. Ya, kadang-kadang yang di awalnya dia udah rajin sholat, menipu seorang wanita, setelah punya anak satu tinggal dia mau sholat. Banyak seperti ini. Ya, maka lebih nyaman seorang wanita di bawah lindungan seorang suami, seorang laki-laki yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan lebih nyaman dan lebih selamat hidupnya di dunia sampai di akhir, daripada dia sekedar cuma menebak-nebak dan kira-kira, insya Allah aku bisa mendidiknya, tentu pahalanya besar, ini orang awam, aku jadikan orang yang paham sunnah, ya. Itu bayangan tipu daya syaitan. Cari yang sudah pasti saja.
Ya, kalau sudah ada yang masak, kenapa kita cari yang mentah, kan begitu? Kalau sudah ada yang betul-betul ilmunya dan amalannya betul-betul soleh, kenapa kita mencoba orang-orang yang tidak soleh? Ya, berapa banyak kaum wanita yang hari ini menyesal telah menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki yang tidak pernah sholat, sampai akhirnya minta cerai. Kok ini ada seorang wanita yang ingin mencoba menikah dengan seorang laki-laki yang tidak pernah sholat? Waliyadzubillah, jangan pernah terjadi. Jangan pernah gampangkan masalah menikah ini. Nah, kalau perlu ketika seorang wanita ingin menikah, mintalah bantuan orang tua, abang kita, kakak kita untuk mencarikan seorang laki-laki yang soleh, atau menghubungi para ustadz yang memiliki ilmu sehingga dia dengan ilmunya bisa menilai apakah laki-laki ini layak untuk dirinya orang soleh. Jangan kita memilih sendiri, karena banyak di antara kita yang tertipu dengan penampilan kaum laki-laki, ya. Banyak laki-laki yang menipu kaum wanita, yang menampakkan kesolehannya padahal dia tidak pernah sholat selamanya. Waliyadzubillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya, sambil menantikan kembali telepon yang masuk, ada pertanyaan masuk dari Ibu Tri di Batam. Bismillah. Apa Ustaz, apa yang dilakukan istri jika dia sudah bosan pada suaminya? Sudah nikah 10 tahun dengan suami yang hanya mengatur dan monoton. Udah capek Ustaz rasanya bersamanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Terus dari Singapura, dari Ibu Nur, Ustaz tadi Ustaz ada menyatakan bahwa bila seorang mempunyai anak perempuan, bila dia buat kebaikan maka surga dijanjikan. Akan tetapi bagaimana jika wanita hanya mempunyai anak laki-laki Ustaz? Apakah sama dia memiliki pahala yang sama dengan punya anak wanita? Mohon nasihatnya. Itu ya, tentang masalah itu ya. Di sini yang disampaikan adalah anak-anak wanita, karena anak-anak wanita, anak perempuan itu lebih sulit mendidiknya dan lebih rumit dibanding dengan orang laki-laki, ya, betul-betul rumit. Maka Allah berikan pahala khusus bagi seorang ibu yang memiliki anak-anak perempuan yang ya kadang-kadang sampai menjengkelkan dan sebagainya, tapi dirawat, dididik sampai menjadi anak yang soleha, maka pahala seperti itu. Ada pun anak laki-laki, Allah alam tentang itu, tapi yang jelas pahala besar itu diberikan karena memang resikonya besar memiliki anak perempuan. Hari ini apabila kita memiliki anak yang laki-laki atau perempuan itu berbeda sekali ya. Contoh kalau anak laki-laki berbuat maksiat ya dia tidak akan menampakkan sesuatu dalam tubuhnya ya, kecuali paling kurus lagi. Tapi kalau anak wanita hari ini berlaku maksiat ya, makin lama makin gendut kan gitu, makin besar sampai 9 bulan baru ketahuan hamil kan. Memalukan ya. Ditampakkan oleh Allah ya. Makanya resiko yang berat itu pasti juga Allah akan balas dengan pahala yang lebih besar lagi gitu ya. Kemudian yang dari ibu yang merasa telah bosan dengan suaminya setelah 10 tahun, suaminya monoton saja ya. Ya. Ini ada solusi bagi ibu ini ya. Ini mungkin cocok bagi ibu ini karena mungkin merasa bosan ya. Tapi masih cinta. Artinya dia tidak minta diceraikan oleh suaminya, tapi merasa bosan dengan perlakuan suami yang monoton ya. Mungkin dalam rumah tangganya monoton ya, enggak ada peningkatan dalam dalam masalah ekonominya, juga tidak ada peningkatan dalam hubungan suami istri ya. Tapi ibu masih cinta ya, tidak akan minta cerai tapi merasa jemu seperti itu. Ya, maka tawarkan suami untuk berpoligami ya. Berikan kepada wanita lainnya. Mudah-mudahan dengan wanita lain dia bisa lebih semangat lagi. Karena suami-suami yang loyo kadang-kadang seperti itu ya. Kalau ibu sudah merasa bosan dan ibu masih mencintainya, tentu ibu tidak minta diceraikan. Berikan suami agar dia lebih semangat kepada wanita yang mungkin bisa membuat suami semangat. Suruh menikahi janda-janda yang anaknya banyak sehingga dia punya tanggung jawab yang besar ya. Ini makanya jangan pernah para ibu merasa bosan dengan suami yang ada. Maka di antara solusi kalau ibu-ibu bosan dengan para suami, ayo berikan hak pada suami untuk berpoligami. Mau enggak? Ya. Ibu tambah semangat lagi. Oh enggak, kalau gitu aku semakin cinta kepada suamiku. Alhamdulillah. Tapi kalau andaikan ibu merasa bosan tapi tidak mau diceraikan, berikan kepada suami, bang, agar abang sekarang semangat ya, silakan untuk berpoligami. Mudah-mudahan dengan abang mungkin nikah lagi dengan seorang wanita yang lebih cekatan ya, lebih rajin ya. Kemudian abang bisa lebih semangat dalam hidupnya dan aku pun merasa bahagia. Itu luar biasa lagi, pahala lagi bagi seorang wanita. Tapi pertanyaan adalah wanita mana yang rela dimadu? Nah kan begitu. Kecuali wanita yang Allah berikan rahmat kepadanya ya. Apakah ada wanita yang rela dimadu? Ada. Jangan pernah kita mengatakan tidak ada. Ada wanita-wanita yang memang betul-betul dan tulus ikhlas untuk dimadu oleh suaminya. Tapi penelitian mengatakan 1 dari 9 wanita itu menolak poligami. Tapi satunya menerima. Kalau ada 10 wanita, 1 itu menerima poligami, yang 9 menolak. Ya. Maka jangan pernah ibu merasa bosan dengan suami. Kalau merasa bosan, ya itu salah satu di antara solusinya. Ya.
berikan suami kepada wanita lain dengan cara yang halal agar lebih semangat dan lebih mendatangkan manfaat bagi keluarga ibu. Ya, kalau tidak mau, maka perbaiki hubungan. Ada yang salah di antara suami dan istri tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab masalah ini. Baik, iya, selanjutnya pertanyaan di line telepon, silakan yang ingin bergabung di 07846710 dan juga 468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu, siapa dengan Ibu? Umur Ahmad di Kijang. Umur Ahmad di Kijang, silakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustaz, Ana punya saudara, dia mengambil anak angkat semenjak anak tersebut baru dilahirkan. Sekarang sudah berumur 10 tahun. Saudara anak tadi kewalahan dalam mendidiknya, katanya. Jadi dia menyalahkan orang tua yang melahirkan anak tersebut. Katanya entah apa yang dimakan orang tuanya ini kemarin waktu hamil katanya. Jadi sebetulnya siapa yang harus disalahkan Ustaz kalau ada sifat buruk sama anak tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya memang kenakalan anak itu disebabkan oleh makanan yang masuk ke dalam lambungnya, ke dalam perutnya. Makanya seorang ibu, seorang tua, ya, baik suami ataupun istri, hendaklah menjaga anak-anaknya untuk tidak makan makanan yang haram. Karena makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh anak kita itu berpengaruh, ya, dan berpengaruh dalam masalah-masalah anak itu susah untuk dididik kebaikan, ya, cenderung kepada kemungkaran karena memang asal muasal dari makanan yang menjadi darah daging ini adalah dari perkara yang haram. Maka hendaklah dihindarkan. Akan tapi kalau sudah terlanjur, ya, maka yang paling utama adalah kita tidak menyalahkan ibu daripada anak itu apa yang dimakan, tetapi yang lebih utama adalah apa yang ada di hadapan kita sekarang ini kita selesaikan, ya. Tentu Allah memberikan pekerjaan bagi kita, yaitu diberikan anak yang seperti itu, mungkin nakalnya, akhlaknya. Kita jangan menyalahkan orang tuanya dulu apa yang dimakan. Belum tentu ketika orang tuanya makan itu dia tahu kalau ini perkara yang haram, ya. Kadang dia mencuri, dia belum tentu mencuri tahu kalau ini perkara yang haram, atau masukkan perkara yang haram dalam perutnya, belum tentu kalau dia tahu itu perkara yang haram, ya. Sudah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang yang ada di hadapan adalah anak ini dalam keadaan nakal, dalam keadaan akhlak yang buruk. Maka orang yang menjamin hidup anak itu atau yang mendidik anak itu, maka yang bertanggung jawab, ya. Kalau ada orang yang mengangkatnya, berarti orang yang mengangkatnya bertanggung jawab atas apa yang ada di hadapannya, yaitu bagaimana mendidik anak itu menjadi anak yang mulia. Sesungguhnya anak itu akan berakhlak mulia apabila dia berada di lingkungan orang-orang yang mulia. Apalagi kalau yang mendidik, yang mengasuh, yang mengangkat adalah orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia, maka anak itu akan cenderung mengikuti orang-orang yang mendidiknya, orang-orang yang mengasuhnya. Jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan ibunya, menyalahkan bapaknya, mungkin makan makanan haram dan sebagainya, tidak. Tapi yang ada di hadapan kita selesaikan, ya. Bisa saja anak itu menjadi nakal, akhlaknya tercela karena memang pendidiknya seperti itu, ya. Jangan kita serta-merta menyalahkan orang lain tapi tidak menyalahkan diri kita sendiri, ya. Karena anak itu lebih dekat dengan pengasuhnya, pendidiknya, orang yang merawatnya. Nah, kalau orang yang merawatnya, mendidiknya adalah orang yang berakhlak mulia, tentu anak itu akan berakhlak mulia, dan dampak daripada makanan-makanan yang haram itu akan hilang, ya, akan hilang karena masih anak-anak, ya. Ya, seperti itu. Akhirnya kita selesaikan dan kita rawat dengan baik anak itu, jangan sia-siakan, ya. Maka di antara akhlak buruk seorang yang mengasuh tadi mengatakan bahwa ini adalah gara-gara bapakmu itu dulu atau ibu makan perkara yang haram. Jangan pernah ungkit-ungkit itu. Allah telah menutupnya. Kenapa kita buka lagi aib itu? Maka ini juga membuktikan bahwa ternyata pengasuh anak ini juga berakhlak buruk. Makanya anak yang diasuhnya juga berakhlak buruk. Apa buktinya? Dia mengungkapkan keburukan-keburukan orang lain yang telah Allah tutup. Kita tidak boleh mengungkapkan keburukan orang lain, Allah telah tutup rahasia itu, ya. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ya, demikian jawaban untuk Ibu Rahmat di Kijang. Kemudian masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Pertanyaan berikutnya masuk dari Betin di Singapura. Ustaz, saya mau bertanya, saya kalau sama ibu saya, kalau dibilangin pun saya membangkang terus, Ustaz. Nggak pernah saya dengerin, Ustaz, pokoknya cuek saja. Dikarenakan dulu saya pun nggak diasuh sama ibu saya. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya ini anak durhaka, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya.
Walaupun kita dulu tidak pernah diasuh oleh orang tua kita, mungkin hanya sekedar dilahirkan kemudian diasuh oleh nenek kita atau mungkin oleh bibi kita, ya. Tetapi nanti seolah nanti akan merasakan bagaimana sesungguhnya menjadi seorang wanita tadi, ya. Yang kita tidak termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua kita, ya, yang telah melahirkan kita walaupun tidak merawat, ya, tapi hendaklah kita berbuat kebaikan kepadanya, senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan, nasihat-nasihatnya, ya, jangan pernah membangkangnya, jangan pernah membantahnya, dan perkara-perkara yang ma'ruf walaupun kita tidak dididik, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu sehingga orang tua kita menyerahkan kita kepada nenek kita atau kepada kerabat-kerabat untuk dididik. Ya, suatu saat nanti anti yang hari ini bertanya akan merasakan ketika anti telah bersuami dan ketika anti telah Allah berikan kehamilan di masa kehamilan pertama, kedua sampai ke-9, barulah anti akan merasakan ternyata seperti inilah penderitaan seorang ibu, ya. Kemudian Allah uji juga setelah itu hamil 9 bulan melahirkan, luar biasa sakitnya, ya. Kemudian harus menyusui, barulah anti merasakan ternyata jasa-jasa ibuku luar biasa besarnya dan tidak akan pernah terbalaskan apabila aku memberikan sesuatu yang paling mulia di permukaan bumi ini. Kadang-kadang seorang wanita baru sadar, ya, baru sadar ketika dia menjadi seorang ibu, ya, sadar bahwa ternyata ibunya itu berat sekali ketika melahirkannya, ketika hamil dan sebagainya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepada kaum wanita yang dia durhaka kepada orang tuanya, akan dirasakan sebagian daripada apa yang dirasakan oleh ibunya. Nih, kalau engkau bantah ibumu, ya, sekarang rasakan, engkau sekarang hamil, ya, seperti inilah ibumu dulu pernah merasakan. Ada yang muntah-muntah, ada yang sakit, ada yang mual dan sebagainya. Seperti inilah ibumu juga dulu pernah merasakan. Maka layaklah engkau, apakah layak engkau membantah dan durhaka kepada ibumu? Terus ketika melahirkan perasaan sakit yang luar biasa, ya, maka disitulah kita harus sadar juga. Seperti inilah yang dulu pernah dirasakan oleh ibumu. Ketika harus menyusui, malam-malam tidak bisa tidur dengan nyenyaknya, anak nangis tersusui, ya, kemudian merawat bayi yang luar biasa penuh dengan kotoran, ya, yang kencing, yang berak, sebagainya. Seperti inilah yang dulu pernah dirasakan oleh ibumu, ya. Apakah dengan demikian kau nggak sadar juga? Ya. Maka terkadang kaum wanita itu baru sadar, dia baru merasakan bahwa dia memiliki seorang ibu dan pentingnya seorang ibu dan alangkah pentingnya kasih sayang seorang ibu ketika dia menjadi seorang ibu. Ketika dia menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, barulah dia merasakan ternyata jasa seorang ibu itu besar sekali. Maka alangkah banyak dia hari ini ketika seorang wanita itu telah memiliki seorang anak, ya, barulah dia merasakan dan menyesal sejadi-jadinya, kemudian bersimpuh di hadapan ibunya, memohon maaf atas perbuatan-perbuatannya. Ibu, ternyata hari ini aku baru sadar, ternyata penderitaanmu luar biasa, sebagaimana juga aku pernah merasakan penderitaan ini yang pernah engkau derita, ya, luar biasa. Maka itu termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka segera Anda bertobat kepada Allah dan segeralah mohon maaf kepada ibu Anda, karena apabila ibu Anda sekarang masih hidup, maka terbukalah pintu surga bagi Anda. Apabila ibu Anda telah meninggal hari ini, maka tertutuplah bagi Anda pintu surga daripada berbakti kepada kedua orang tua, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Bahasanya masih panjang sekali, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi tentang masalah wanita dan keutamaan-keutamaannya. Ya, bukan berarti seorang pria tidak memiliki keutamaan memiliki, tapi seorang wanita memiliki keutamaan yang lebih dibanding seorang wanita, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.